bersilaturahim, dan ini merupakan satu agenda kegiatan yang sangat luar biasa. Kita semua bisa konsisten, bisa istiqomah di dalam pertemuan ini, meskipun saya sendiri kadang-kadang juga nggak bisa hadir yang satu dan lainnya. Alhamdulillah ya kita sempatkan untuk bisa hadir, karena ini dalam silaturahim ini memang terdapat satu hal yang luar biasa, akan memanjakan kita, menambah rezeki kita. Yang paling langsung menambah rezeki kita, dapat resek ya. Cukup besar ini, alhamdulillah. Bapak yang hormati, dengan bunda tidak ada dan persiapan, tapi paling tidak untuk mengisi ini saya akan sedikit menyampaikan tentang sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Tawali Asy'arawi. Beliau itu memberikan satu nasihat kepada kita bahwa ada beberapa perilaku kita yang bisa menyebabkan kita sengsara dunia dan akhirat. Ya, tentunya kita semua pasti menghindari kesengsaraan dunia akhirat, karena sebagaimana dalam doa kita di doa sabu jagat itu kita inginnya kebaikan dunia akhirat. Tapi ada beberapa hal yang mungkin secara langsung maupun tidak langsung kita melakukan satu amalan atau satu perbuatan yang sebenarnya bisa menjauhkan kita, bisa menyebabkan kita menjadi sengsara dunia dan akhirat. Ada beberapa perilaku yang bisa menyebabkan kita ini sengsara di akhirat menurut Syekh Tawali Asy'arawi ini. Yang pertama adalah ketika seorang muslim itu jauh dari sholat. Jauh dari sholat. Nah, jauh dari sholat ini tidak hanya sekedar meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat, tidak sekedar itu. Nah, karena kalau kita sudah meninggalkan sholat, nah ini tentu akibatnya akan lebih jauh lagi. Karena kata Rasulullah SAW, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholatnya. Orang yang meninggalkan sholat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa cenderung kepada kekufuran. Ini memang agak keras nih, agak keras terhadap seorang muslim yang tidak mau melaksanakan sholat. Karena dikatakan Rasulullah, sesungguhnya batas antara orang syirik, orang kafir dengan orang muslim itu adalah tarkus sholat. Nah ini saya percaya di antara kita pasti tidak seperti itu. Cuma masalahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita ini yang jauh dari sholat itu ketika kita menyepelekan sholat kita. Menyepelekan dalam artian kita kadang-kadang apa bahasa Jawanya itu di sholat, jadi menunda-nunda ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, ketika sudah masuk waktu azan ya, dan kita masih sibuk dengan kegiatan kita. Kemudian ya mungkin bagi bapak-bapak nggak segera menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Karena ya bapak-bapak, mas-mas ini ya dalam beberapa pendapat ya hukumnya wajib ya, kalau tidak maka wajib yang sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu ke masjid. Kalau ibu ya monggo ya, mau ke masjid atau di rumah ya monggo. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita ini kemudian menyepelekan sholat. Dalam surat Al-Ma'un ini sudah disebutkan fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat dan dia lalai dalam sholatnya. Nah, lalai ini dalam tafsir Ibnu Katsir
Dikatakan lalai itu bukan berarti dia meninggalkan sholat, dia tidak melakukan sholat, tapi lalai ini menurut Kasir adalah orang yang menunda-nunda sholatnya. Jam 12 atau jam 12 ganjut ditunda itu jam 1 lah, jam 2 lah, sampai mendekati asar. Tempat jamaah satu. Asal juga jam 3 sudah ada, tidak segera sholat, dia tanggung ya, tanggung gue lah jam 5, jam 4, jam 2 dan sebagainya. Ini yang dikatakan oleh Kasir sebagai orang yang celaka. Maka itu dia musolli, orang yang lalai dalam sholat itu adalah orang-orang yang menunda-nunda suatu sholat. Monggo kita jangan sampai kita ini jauh dari sholat dengan yang kita lakukan menunda-nunda sholat kita. Kemudian yang kedua, saya awali ini, ya kalau orang yang jauh dari sholat ini merupakan orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang sombong, ya. Karena sholat ini merupakan satu bentuk peribadahan yang sangat luar biasa, peribadahan yang kita betul-betul itu merendahkan diri kita di hadapan pencipta kita. Ya. Kata orang, badan kita yang paling mulia itu adalah kepala kita. Tetapi ketika kepala kita ini kita letakkan di lantai, di tanah, itu merupakan kehinaan yang sangat luar biasa di hadapan pencipta kita. Sehingga orang yang sholat itu insya Allah akan dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan, merasa dirinya paling baik, paling pintar, paling bagus, paling layak, paling ganteng dan sebagainya. Nah, dengan kita menunjukkan, meletakkan kepala kita di lantai ini, menunjukkan kita itu betul-betul sangat kecil di hadapan pencipta kita. Bahkan ketika kita sujud ini ya Bapak Ibu, ketika sujud ini kan kepala kita ini berada di paling bawah. Beda dengan kemudian ada yang mengumpamakan ini, ketika kita sujud itu justru kepala kita di bawah ini lebih rendah daripada lubang yang ada di belakang kita. Ya, lebih tinggi, malah tubuh kita lebih tinggi, tempat kita mengeluarkan kotoran justru lebih tinggi dari kepala kita. Jadi artinya kita kan betul-betul rendah, betul-betul tidak boleh ada kesombongan ketika kita ini melaksanakan sholat. Maka orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat ini ancamannya sangat besar sekali. Masalahkakum fisakot qalu lam naku minal musholli, di dalam surat Al-Mudaththir ya. Ketika penduduk surga ini bertanya kepada penduduk neraka, masalahkakum fisakot, apa yang menyebabkan kamu ditempatkan Allah, disiksa Allah di neraka sakot? Qalu lam naku minal musholli, karena aku termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah ini semoga kita betul-betul bisa memanfaatkan ketika sudah ada panggilan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu yang memanggil bukan muadzin, tetapi yang memanggil itu adalah Allah. Nah, panggilan Allah itu di dunia ini ada 3, panggilan sholat, panggilan haji, dan panggilan kematian. Kita alhamdulillah mungkin di antara kita sudah ada panggilan haji, sudah melaksanakan, dan setiap harinya kita dipanggil Allah dengan sholat. Mari kita sambut, karena nanti kalau sudah waktunya kita panggilan yang ketiga, ya kita juga tidak bisa memenuhi panggilan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang bisa membuat sengsara dunia akhirat menurut saya Tawali ini adalah orang yang jauh dari Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran. Nah, artinya bahwa orang ini tidak mau untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran. Mungkin malas membaca Al-Quran, mungkin
malas mempelajarinya, malas mengikuti mungkin kajian-kajian yang membahas tentang Al-Quran dan sebagainya. Ya ini kalau kita sudah malas, sudah jauh dari Al-Quran, maka hidup kita ini akan juga jauh dari nilai-nilai yang Allah tentukan. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk ya. Kalau kita jauh dari petunjuk, otomatis kita akan menyimpang. Dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan 185 bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan hudan linas babayinati minal huda wal furqan. Yang tujuannya adalah hudan linas, petunjuk bagi manusia, babayinati minal huda, dan penjelas terhadap petunjuk itu wal furqan, dan pembeda. Furqan itu pembeda. Jadi kalau kita ini jauh Al-Quran, berarti kita jauh dari petunjuk dan kita jauh dari tidak bisa membedakan. Karena berbeda, maka kita tidak bisa membedakan apakah itu satu hal yang baik atau jelek, apakah satu hal itu benar atau tidak. Karena Al-Quran ini merupakan standar kita sebagai seorang muslim. Benar salah itu standarnya adalah Al-Quran, bukan kebiasaan, bukan adat budaya, tapi berdasarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan salah, ya sudah itu salah. Meskipun orang lain, budaya kita menganggap itu benar. Kayak saja menurut Al-Quran itu salah, tapi budaya kita itu kayak saja. Rebutan perintah tebu ini ya, itu budaya sebagian di antara kita. Dan itu jelas salah, itu jelas kesyirikan, tetapi budaya kita masih memperbolehkan. Nah ini antara budaya dan standar Al-Quran ini ya kadang-kadang memang berbeda jauh. Tetapi budaya yang tidak menyimpang dari Al-Quran ya monggo bisa kita lakukan, tidak masalah selama itu tidak menyimpang dari Al-Quran. Maka Bapak Ibu, orang yang jauh dari Al-Quran ini dia akan jauh dari petunjuk. Kalau jauh dari petunjuk, berarti hidupnya ini tidak akan terarah, sehingga dia mungkin melaksanakan satu kemaksiatan karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya terhadap hal-hal yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita sudah tahu bahwa petunjuk di dalam Al-Quran seperti itu, dan kemudian kalau kita melanggar, nah itu ya resiko tidak diperlukan, dia tidak bisa monggo. Tapi apabila dalam aturan-aturan di dalam Al-Quran kok karena satu dan lain hal kita belum bisa melaksanakan, yaitu kita istighfar karena memang kondisi belum bisa. Tapi kalau sengaja tidak mau melakukan karena mungkin kesombongan kita, karena mungkin gengsi kita, mungkin karena kedudukan kita dan sebagainya, nah ini yang nanti akan jadi masalah. Ini dua hal yang menurut Syekh Tawali yang bisa membuat kita secara dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang oleh Syekh Tawali yang bisa membuat kita secara dunia akhirat adalah hukukul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini dengan orang tua, apalagi orang tua kita yang masih sugeng ya, ini monggo ini kita bisa betul-betul menempatkan diri kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Mungkin orang tua sudah sepuh, sudah dalam perawatan kita, maka dalam surah Luqman itu ya tidak diberikan pembelajaran kepada orang tua itu harus ihsan, harus baik, jangan sampai membentak, jangan sampai menyelisihi ya. Bahkan nasihat Imam Syafi'i itu jangan sekali-kali kamu berdebat dengan orang tuamu meskipun hanya perkara sandal ya.
Jangan sampai kemudian juga orang tuamu itu diam karena takut kepada kamu, ya. Karena kamu suaranya mendidik sehingga orang tuamu itu diam, takut kepada kamu, maka kamu sudah termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, ini sangat penting sekali untuk mungkin anak-anak kita yang masih remaja, anak-anak ini, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai anak yang berbakti. Nah, kalau orang tua sudah meninggal, maka seperti yang tadi sudah disampaikan Ustaz Farisi tadi ya kita mendoakan ya, mendoakan orang tua kita semua. Mbak Abdul Karim ya, kita kalau beliau sudah meninggal, maka bagi kita ya kita hanya bisa mendoakan, kita menyambung silaturahim terhadap keturunan dari Bani Abdul Karim ini, saudara-saudaranya, mungkin ada saudaranya, temannya Mbak Abdul Karim ini. Monggo ini sebagai bakti kita semua kepada Mbak Abdul Karim ya, kita mendoakan dan juga kita memberikan ya satu kiriman pahala dengan kita beramal jariah di atas namakan Mbak Abdul Karim. Ini tidak masalah karena ini sebagai bentuk bakti kita sebagai keturunannya Mbak Abdul Karim. Nah, itu sedikit yang saya akan sampaikan. Monggo ini dari 3 nasihat saya kali ini supaya kita jauh dari kesengsaraan dunia akhirat. Monggo kita jangan sampai kita jauh dari sholat, jauh dari Al-Quran, dan jangan sampai kita ini hubungul walidain, durhaka kepada orang tua. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.